Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rahmawati, NIM 10517064, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal 6H. Di video kali ini, saya akan menjawab 3 soal pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Berikut soal dan jawabannya. Soal pertama, jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Definisi mengenai kerugian keuangan negara telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Yang pertama, melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain. Yang ketiga, menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Yang keempat, turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal, melanggar hukum, dan adanya akibat material. Terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dengan nilai uang. Soal yang kedua. Klik link. Setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Sebelum saya memberikan analisis saya mengenai cuplikan video yang sudah sama-sama kita lihat, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai mekanisme penyusunan APBD yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian struktur APBD, kemudian mengenai Raperda, kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Analisis saya tentang video atau video tadi itu mengenai dana siluman. Hal-hal seperti ini sering kali terjadi tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi hampir di seluruh daerah, baik instansi manapun. Mengenai dana-dana seperti ini, itu sudah seperti hal yang lumrah. Dana siluman bisa dikatakan seperti namanya korupsi. Kalau mengenai kasus yang kita lihat cuplikan videonya tadi, itu bisa saya analisis adanya kurangnya komunikasi antara kepala daerah dengan anggota DPRD. Jadi menimbulkan sedikit kekacauan di dalam roda pelaksanaan APBD tersebut. Dan yang kedua itu kurangnya transparansi dalam pelaksanaan.
dalam membuat rancangan, kemudian dalam pelaksanaannya yang nyatanya zonk atau tiba-tiba dananya hilang, itu kan berarti kurang adanya transparansi dari atas sampai ke bawah, itu kurang transparansi. Jadi analisis saya ya itu tadi, kurangnya komunikasi terhadap kepala daerah dengan DPR, kemudian kurangnya transparansi dalam pelaksanaan sehingga tidak terwujudnya sesuatu sesuai dengan rencana yang dibuat tadi, seperti itu. Soal yang ketiga. Pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Seandainya saya menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kewenangan mengatur keuangan, saya mempunyai kebijakan sesuai dengan tata kelola keuangan pemerintahan ini. Saya mempunyai kebijakan dalam mengatur keuangan dalam masa pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, memprioritaskan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penanggulangan COVID-19. Yang kedua, memangkas anggaran rencana belanja APBN dan APBD yang bukan merupakan prioritas belanja demi kelangsungan masyarakat atau rakyat Indonesia. Yang ketiga, tetap menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam bidang pangan demi kelangsungan hidup rakyat banyak. Demikianlah tadi jawaban saya dari 3 pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi ujian akhir semester. Semoga apa yang saya jawab tadi bisa bermanfaat tentunya untuk diri saya sendiri dan untuk kalian yang mendengarkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menjawab dan terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, guys.